Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembahasan perusahaan manufaktur. Untuk kali ini saya akan coba membahas lengkap satu kasus. Jadi ada beberapa transaksi yang diulang karena ini dalam satu kasus lengkap untuk perusahaan manufaktur. Untuk mempercepat waktu, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mulai untuk transaksi pertama. Yang pertama kita lihat di sini ada bukti transaksi pengeluaran kas hutang beban. Di sini pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2012 pada perusahaan atau pabrik tempe Sejahtera. Nah, untuk di jurnalnya karena kita akan menggunakan bentuk Excel, karena kita akan menggunakan rumus dalam pembuatan buku besarnya, maka kita akan menggunakan Excel di sini. Jurnal disatukan, jadi tidak dipisah-pisah seperti biasa. Untuk yang kasus pertama, ada pembayaran gaji karyawan bulan Agustus, berarti ini adalah hutang gaji atau hutang beban sebesar 3 juta. Nah, ini ya, hutang gaji dan upah pada kas di tangan. Nominal 3 juta. Ya, karena kita mengeluarkan uang kas dan membayar gaji bulan kemarin. Lanjut, transaksi berikutnya. Penjualan tunai. Untuk penjualan tunai ini ada beberapa jurnal yang harus kita buat. Yang pertama, kita harus membuat ada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan tunai. Yang pertama, akun penjualan itu sendiri, kemudian karena ini tunai berarti ada akun kas, kemudian ada harga pokok penjualan dan produk itu sendiri yang keluar ya. Nah, di sini kita coba satu persatu. Untuk jurnal yang pertama, karena kita penjualan tunai, maka langsung saja kas di tangan kita terima sebesar 6.400.000 ya. Kemudian di kreditnya penjualan. Kemudian akun berikutnya adalah ada harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi, karena produk yang kita jual sudah tentu kita persediaan produk jadi kita berkurang ya, ada di posisi kredit. Kemudian nominalnya didapat dari mana? Nominalnya ini dari harga pokok penjualan. Nah, ini ya. Kalau kita bisa melihat dari kartu persediaan bahwa harga pokok tempe itu 3.000 per satu piece tempenya. Kita lihat di sini berapa tempe yang dijual, 1.600 ya. Bisa kita langsung di sini misalkan kita gunakan rumus sama dengan 1.600 dikali 3.000. Oke, ya. 4.800. Nah, ini harga pokok penjualannya. Dan untuk pembahasan kartu persediaannya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk saat ini kita langsung saja di jurnal. Sebenarnya kalau langkah yang lebih tepatnya saat kita menjurnal, kita langsung masuk ke kartu persediaan ya. Tapi karena waktu yang cukup memakan waktu ya untuk pembahasan ke kartu persediaan, maka kita cukup ke jurnal saja. Nanti pembahasan kartu persediaan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut transaksi berikutnya. Ini ada pelunasan faktur, penerimaan kas, ada potongan uang yang kita terima sebesar 500.000, padahal piutang Tuan Zulkifli sebenarnya bukan 500 ya, tapi ada potongan. Kita jurnalnya adalah ada kas di tangan kita terima 500.000, ada potongan penjualan, ini penjualan ya, bukan penjualan. Kemudian piutang sebenarnya adalah 550 di posisi kredit karena piutangnya berkurang. Lanjut transaksi berikutnya.
pembayaran beban rekening listrik dan air bulan Agustus. Nah, ini bulan kemarin ya. Kita lihat masuk ke utang beban 500.000. Jadi karena di sini untuk transaksinya pembayaran rekening listrik dan air bulan Agustus. Jadi ya bulan kemarin, maka ini masuk ke dalam pembayaran utang beban. Nah, maka utang bebannya berkurang sebesar 500.000. Transaksi berikutnya ada penjualan tunai. Nah, tadi sudah di atas sudah ada ya untuk penjualan tunai. Ada kas di tangan, karena ini ada potongan penjualan, maka di sini ada potongan penjualan. Ya, potongan penjualannya di sini kita lihat di transaksi 500.000. Maka di sini ada potongan penjualan di posisi debit 500.000. Kalau tadi yang di atas tidak ada karena tidak ada potongan penjualan. Kemudian harga pokok penjualannya karena di sini nominal jumlah yang dijualnya adalah 1.000, maka 1.000 kali sama dengan 1.000 kali 3.000. Oke. Ya. Nah, jadi sama seperti yang di atas ya, hanya perbedaannya ada potongan penjualan. Baik, kita lanjutkan transaksi berikutnya, ada penjualan kredit. Nah, sedikit saja perbedaan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Kalau di penjualan tunai ada kas di tangan karena kita menerima uang kas. Kalau kredit tentunya timbul piutang ya. Untuk akun yang lainnya sama ya. Kemudian yang dijualnya 1.000 ya 1.000 kali 3.000. Oke, selesai untuk tanggal 8 sama ya. Kemudian kita lanjutkan yang tanggal 9, pelunasan faktur penerimaan kas. Nah, ini ada pelunasan faktur dari Tuan Ibnu. Jadi kita menerima uang kas sebesar 450.000. Nah, ini 450.000 didapat dari pembayaran piutang atau pelunasan piutang. Lanjut transaksi berikutnya tanggal 9, masih pelunasan faktur dari Tuan Yosi. Kasusnya sama, berarti akunnya juga sama, tinggal pindahkan saja ya. Lanjut lagi tanggal 10 September ini ada penjualan secara kredit gabungan, faktur gabungan Tuan Ibu dan Tuan Yosi. Ini penjualan secara kredit 1.000 berarti 2.000. Kita sama seperti yang tadi ya. Di atas sudah ada penjualan secara kredit, ini sama saja ya, akunnya sama, cuma ini faktur gabungan digabung dua customer atau dua pelanggan yang kita gabungkan ya. Nominalnya ini berarti 2.000 kali 3.000 ya. Ini sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Berikutnya tanggal 11 September itu ada retur sebesar 30 tempe karena barang yang dikembalikan karena kualitasnya tidak bagus. Dikembalikan, ada retur penjualan. Retur penjualan, maka akan muncul retur penjualan. Kemudian karena ini dari piutang, dari penjualan secara kredit, maka piutangnya berkurang sesuai atau sejumlah yang diretur. Yang diretur adalah 30 tempe. Ya. Kemudian tentu karena penjualan maka terkait dengan harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi. Persediaan produk jadinya kembali lagi 30 tempe, 30 kali 3.090.000 ya. Jadi ini sama dengan 30 kali 3.000. Nah, 90.000. Jadi kalau di penjualan harga pokok penjualannya ada di debit. Nah, kalau di retur kebalikannya maka dia ada di kredit. Dan persediaan produk jadinya ada di debit karena kembali lagi bertambah persediaan produk jadinya. Kemudian
transaksi berikutnya kita lihat ada penghapusan persediaan rusak. Ingat tadi ada pengembalian barang rusak sebanyak 30 piece. Nah, kita akan hapuskan persediaannya dan set ke dalam akun biaya overhead pabrik. Nah, persediaan produk jadinya yang tadi kembali tanggal 11 yang diretur, maka kita hapuskan. Maka yang tadinya di debit ke kredit supaya jadi nol atau hilang ya, dihapuskan dan dibebankan kepada biaya overhead pabrik sesungguhnya ya. Ingat, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lanjut. Nah, ini bukti transaksi yang khusus untuk perusahaan manufaktur. Di sini ada memo produksi. Nah, ini sebenarnya yang paling inti dari akuntansi perusahaan manufaktur ini, karena kalau transaksi yang lain sudah biasa kita lakukan dalam perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Nah, untuk transaksi ini kita lihat di sini ada pemakaian bahan baku, pemakaian bahan penolong, tenaga kerja, kemudian ada BOP yang dibebankan. Nah, tentunya ini harus dicatat semuanya. Kita lihat di sini untuk bahan baku ada 1.400 kg, 14 batang ragi, 35 pak plastik, 7 ikat lidi, 14. Nah, ini bahan bakunya ada 2 jenis, yaitu kedelai dan ragi, sementara bahan penolongnya ada plastik, lidi, dan pewarna. Kita lihat bagaimana menjurnal memo produksi ini. Yang pertama, kita akan mencatat persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku tentunya ini pemakaian ya, maka dia ada di kredit berkurang. Yang didebitnya adalah persediaan barang dalam proses, jadi masuk ke dalam barang dalam proses. Nominalnya tentunya sesuai ya, 14.000 kali 7.500. 7.500 adalah harga pokoknya, dan 14 ini yang ragi 2.500. Kemudian yang bahan pembantu juga sama posisinya, tetapi untuk persediaan bahan penolong posisinya debitnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, bukan di persediaan barang dalam proses ya. Ingat, ini persediaan bahan pembantu masuk ke dalam kelompok BOP karena bukan bahan baku utama ya. Nominalnya sesuai dengan rincian 35 kali 9.000, 7 kali 2.000, 14 kali 1.500. Ini adalah harga pokok ya, dilihat dari harga pokok 9.000, 2.000, 1.500. Kemudian yang berikutnya pemakaian tenaga kerja. Nah, ini ada dua pencatatan ya. Pertama, kita pengalokasian dia tenaga kerja langsung. Nah, untuk menambah HPP tentunya ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 3.600.000 dikredit karena ini mencatat alokasi dulu ya, masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Kemudian setelah itu kita catat biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar, maka muncullah biaya tenaga kerja langsung pada utang gaji dan upah. Nanti pada saatnya nanti pembayaran barulah utang gaji dan upah pada kas pada saat pembayaran. Kemudian berikutnya untuk BOP ini pencatatan BOP dan selisih BOP. Karena ada BOP yang dibebankan sebesar 300.000. Yang pertama kita pencatatan dulu BOP yang dibebankan pada persediaan barang dalam proses. Kemudian kita ketahui bahwa di atas ada BOP ya sesungguhnya itu 350.000, sementara BOP yang dibebankan hanya 300.000. Maka muncul selisih. Dan selisih ini selisih antara BOP dan BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan itu kita catat ke dalam selisih biaya produksi sebesar 50.000. Jadi 50.000 ini didapat dari BOP sesungguhnya ini 350 dan BOP yang dibebankan sebesar 300.000 sesuai yang ada di dokumen transaksi, artinya yang ditetapkan ya untuk BOP yang dibebankan. Ya. Selanjutnya transaksi berikutnya penerimaan piutang. Nah, ini sudah di atas juga sudah ada kas di tangan penerimaan pada piutang usaha ya.
Kemudian transaksi berikutnya, upah mingguan. Nah, kalau tadi baru dialokasikan berapa yang harus dibayar. Nah, ini tanggal 15 dibayar. Tanggal 15 September dibayar sebesar 3 juta. Nah, maka muncul utang gaji dan upah pada kas di tangan. Transaksi berikutnya, prepe pengambilan pribadi. Ya, kita sudah tahu semua prepe pada kas di tangan. Ya. Selanjutnya, pembelian kredit. Nah, pembelian kredit. Nah, sekali lagi untuk kartu persediaan belum kita bahas ya. Jadi kita cuma menjurnal saja pembelian secara kredit. Tentunya ada persediaan bahan baku karena di sini yang kita beli adalah bahan baku bertambah ya sebesar 10.746.000. Karena kredit maka utang usaha. Kemudian transaksi berikutnya masih pembelian kredit tetapi untuk bahan pembantu. Sama ya. Nah, coba bedanya kalau tadi persediaan bahan baku, yang sekarang adalah persediaan bahan pembantu pada utang usaha. Selanjutnya, kita lihat ada retur pembelian. Nah, ada retur pembelian. Di sini ada retur pembelian 48.600. Ada retur untuk tanggal 17 retur pembelian. Karena pembelian secara kredit, maka utang usahanya dikurangi sebesar yang diretur dan persediaan bahan pembantunya juga dikurangi karena kita kembalikan ya karena barangnya tidak sesuai atau rusak. Nah, di sini ya. Kalau tadi di retur penjualan ada akun retur penjualan, kalau di sini tidak ada retur pembelian karena kita menggunakan metode perpetual. Lanjut. Memo hasil produksi. Tadi kita rencana sekarang memo hasil produksi 5.600 piece berhasil kita produksi, maka persediaan produk jadi kita bertambah senilai 5.600 ya. Persediaan produk jadi kita bertambah 5.600 telah selesai dikerjakan ya. Nah, ini kalau kita ke kartu sebenarnya tanggal 17 5.600 piece telah selesai dikerjakan sebanyak 5.600 piece ya. Dan untuk HPP-nya sendiri ini masih mengikuti harga pokok produksi yang awal, jadi nominalnya 3.000. Jadi kalau misalkan di sini masuk 3.000, maka di sini juga yang ini kita coba sama dengan 3.000. 5.600 dikali 3.000. Yes. Persediaan barang dalam proses sebesar, sebentar ya, untuk yang memo produksi ini ada didapat dari, nah, kita cek ke atas ke 603.000. Nah, ini ya untuk persediaan produk jadi nominalnya didapat dari total bahan baku persediaan yang digunakan, kemudian bahan pembantu dan biaya tenaga kerja langsung 10.535.000 ini dapat dari
bahan baku, kemudian ini tenaga kerja langsung, kemudian yang 300.000 adalah biaya overhead yang biaya overhead ya. Oke. Nah, kemudian yang transaksi berikutnya, penjualan tunai. Ini kita sudah bahas di atas. Ada kas penjualan, harga pokok, dan persediaan produk jadi. 19 tanggal 18 ya, 18 19 sama ya, 18 19 kemudian tanggal 20 itu sama ya, 18 19 20 semua adalah tentang penjualan secara tunai. Kita langsung ke transaksi yang berbeda. Nah, ini transaksi pengeluaran kas untuk pembelian solar. Nah, ini masuk ke dalam perlengkapan pabrik. Maka perlengkapan pabrik pada kas di tangan. Transaksi berikutnya adalah pelunasan hutang. Ada potongan. Nah, kita lihat hutang usaha, kemudian ada potongan pembelian. Hutang yang digunakan ini adalah kas di tangan pada potongan pembelian. Jadi ada kas yang digunakan 10.500.000 dan potongan pembeliannya 246.400. Jadi total utang ini sebenarnya 10.746.400. Kemudian tanggal berikutnya penerimaan piutang, ini juga sudah kita bahas ya. Kemudian tanggal 23, kita cek dulu tanggal 23 ada penerimaan penjualan anpas. Nah, kalau tadi penjualan pada penjualan, ini pada pendapatan lain-lain ya masuknya, karena bukan penjualan produknya, jadi hanya ampas ya, jadi kasih tangan pada pendapatan lain-lain. Kemudian tanggal berikutnya perlengkapan, sama perlengkapan pabrik ya, perlengkapan pabrik tadi sudah. Langsung saja transaksi berikutnya, piutang karyawan, angsuran piutang karyawan. Jadi ada kas di tangan pada piutang karyawan. Tanggal 27. Nah, ini sama dengan transaksi sebelumnya ya, tentang memo produksi ya. Jadi ada pencatatan persediaan barang, persediaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja langsung, kemudian alokasi biaya, tenaga kerja langsung, kemudian overhead juga ya. Kemudian berikutnya pembelian tunai. Ya, pembelian tunai kita sudah tadi, ada persediaan bahan yang kita beli adalah persediaan bahan pembantu. Kalau ini kas di tangan karena tunai ya. Kemudian kalau selanjutnya adalah pembelian secara kredit. Nah, kita lihat perbedaannya di sini, persediaan bahan pembantu dibayar secara tunai, sementara persediaan bahan baku dibayar secara kredit utang usaha. Terakhir ada upah mingguan. Nah, ini tadi yang dialokasikan di atas ya, di sini mencatat biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Nah, muncul di sini ada utang gaji di kredit, maka di sini utang gajinya ada di debit dan kas di tangan di kredit. Untuk karena kas kita berkurang. Mungkin itu saja untuk pembahasan jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk pembahasan kartu persediaan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.